berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ini kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Biarlah setiap kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan bersekudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Haleluya, Yesus kami sembah Engkau, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipermuliakan. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kota benteng kami, Kaulah perlindungan kami. Kaulah yang disembah, Kaulah yang dipuji, Yesus Tuhan.
Biarlah setiap kami Tuhan terus berjuang untuk dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan, kami terus melangkah maju untuk dapat mempermuliakan-Mu, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita memuji-muji-Mu, karena kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita memuji-muji Tuhan. Sungguh besar dan sungguh nyata kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biarlah segenap hati kami Tuhan terus mempermuliakan-Mu Bapa. Sebab Engkau sudah menebus setiap kami. Terpujilah Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang setia, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersyukur di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu.
pesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, pada saat kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami mampu mengubah hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan kami pada saat kami meresponi kasih setia-Mu. Untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, tapi kami tahu kami bisa oleh karena Tuhan. Dan di dalam situasi dan segala kondisi, biarlah kami tetap fokus kepada-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Ketulusan dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar segala yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Ketulusan dengan segenap hati, hanya Engkaulah yang empunya
ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kali kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, yang segala yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, yang segala yang hidup, yang telah Kau
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, buat hati kami ya Tuhan. Bentuk hati kami ya Tuhan seperti anak-Mu Yesus Kristus ya Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan hanya mengabdi dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau Engkau dapati ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap telinga-telinga yang mendengar ya Tuhan. Berkati hati kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak kekasih dan Ibu di tempat ini. Haleluya. Hari ini puji Tuhan kita mau melakukan perjamuan kudus karena hari ini adalah minggu pertama. Dan kita mau belajar atau menggali kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3, 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Katakan amin. Ya, Tuhan kita adalah setia. Namun hari ini kita mau belajar apa itu tentang persekutuan dengan anak Allah. Karena ketika kita juga seringkali mengambil perjamuan kudus, ya, ada kata persekutuan. Bukankah roti dan anggur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Nah, kita mau belajar apa artinya persekutuan dengan anak Allah. Karena penting bagi kita, apalagi hari ini kita mengambil perjamuan kudus, jangan sampai kita tidak mengerti. Jangan sampai kita berpikir bahwa perjamuan kudus itu adalah obat supaya kalau kita memiliki sakit kanker, stroke dan yang lain-lainnya atau kolesterol, darah tinggi kita jadi sembuh. Bisa saja itu terjadi karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Namun Tuhan merancangkan atau Tuhan menginginkan kita mendapatkan berkat yang lebih daripada hal-hal yang materi. Lebih daripada kesehatan, lebih daripada kesembuhan. Karena itu kita jangan hanya berfokus pada hal materi atau masalah kesembuhan. Karena bagaimanapun juga hidup kita ini akan berakhir. Setiap kita akan ada masanya batas dari kehidupan kita. Hidup kita di dunia tidak kekal. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengasihi berkat secara materi, seberapa lama kita bisa menikmatinya. Kalau Tuhan memberikan berkat secara kesehatan, seberapa lama kita bisa menikmatinya. Toh kita nanti tubuh kita juga akan semakin tua, semakin rapuh dan akhirnya kita tidak ada lagi. Jadi kita harus fokus pada berkat yang Tuhan sediakan yang lebih daripada itu. Untuk itu semuanya ada mekanismenya. Semua ada aturan mainnya. Tidak bisa semena-mena ya. Karena untuk menjadi kita sebagai dipanggil untuk menjadi orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi anak Allah, itu kita masuk pada kelas yang tertentu, kelas selanjutnya ya. Kelas yang lebih baik dari kelas kita yang dulu ya. Makanya kita butuh belajar kebenaran firman Tuhan. Butuh yang namanya pertemuan ibadah. Kalau hari Minggu ini kita ini sedang bertemu pertemuan ibadah. Belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau ibadah sendiri itu setiap hari. Bagaimana ketika kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan pelajaran ketika kita dalam pertemuan ibadah. Kita berbagi, kita sharing, kita dapat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana selanjutnya di dalam kehidupan kita. Ibadah kita itu yang sejati itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan sekedar kalau kita ya datang ke gereja ini sesulit-sulit apapun, mungkin hujan deras,
angin ya, masih lebih mudah ya daripada ketika kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Ketika kita menghadapi orang-orang yang mengesalkan kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang merendahkan kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang melukai hati kita ya. Disitulah titik di mana apakah kita beribadah kepada Tuhan ya ketika itu atau tidak. Artinya bagaimana respon kita ketika kita menghadapi setiap hal, setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini menunjukkan anak-anak kerajaan atau respon kita terhadap segala sesuatu yang kita hadapi itu responnya enggak seperti anak-anak Allah. Ya. Banyak saya lihat ya orang ketika menghadapi satu peristiwa, satu kejadian, responnya itu buruk, attitude-nya itu enggak baik. Tidak terkecuali itu mau pemimpin, mau ya orang biasa. Sesungguhnya kita di dalam Tuhan tidak ada kasta ya. Di dalam kekristenan tidak ada kasta. Ya, tidak ada ini pemimpin gereja, ini memang ada di dalam, tapi di dalam Tuhan kita sama, tuntutan kita itu sama ya. Tuntutan kita sama di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita menunjukkan bahwa kita ini benar anak-anak Allah. Kalau anak seharusnya kita serupa dan segambar dengan Bapa. Serupa itu belum tentu sama ya, tetapi memiliki memiliki kedekatan yang sangat dekat, kemiripan itu sangat, umpamanya seorang yang kembar ya. Seorang yang kembar itu mukanya sangat mirip ya, hidungnya, matanya, mungkin bentuk tubuhnya kebanyakan orang kembar mirip, tetapi berbeda. Nah demikian juga ketika kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita mungkin tidak bisa sama sepenuhnya seperti Allah, tetapi ada bagian di dalam diri Allah, ada dalam diri kita. Nah ketika kita menjadi orang percaya, tuntutan kita harus menunjukkan hal yang demikian. Memang tidak mudah bagi diri saya sendiri pun sedang berjuang. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, duduk manis, saya berdiri di sini nyaman. Tetapi ketika kita terjun di dalam kehidupan hari lepas hari dan kita diperhadapkan dengan hal yang seperti itu, bisa-bisa kita jatuh. Gentar juga, gemetar juga. Arti gemetar itu gemetar mau jatuh rasanya. Gemetar emosi kita, gemetar kita mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Kalau kita mau memahami keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak dapat tertulis semuanya di dalam Alkitab. Tetapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan yang kita lakukan itu, ya apa yang Tuhan tidak inginkan. Kadang-kadang mungkin di mata orang lain, biasa-biasa saja. Tapi kita tahu dan kita mengerti kalau seseorang memiliki persekutuan dengan Allah, dia memiliki pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, itu tidak bisa ditulis atau dikatakan dengan kata-kata. Tetapi orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, dia dapat memahami perasaan Tuhan. Apakah aku berkenan? Apakah aku ini menyenangkan hati dia, atau jangan-jangan tindakan aku ini mengecewakan hati Tuhan, ya. Karena itu penting kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya Allah yang memanggil kamu, jadi kita ini dipanggil sebagai orang percaya itu untuk memiliki persekutuan dengan anak Allah. Memiliki pikirannya, memiliki perasaannya, memiliki kehendaknya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus di bumi hanya hidup untuk kepentingan Bapa saja. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjut ke bawah. Adapun kata persekutuan di dalam ayat ini adalah koinonia, ya, atau artinya itu berpartisipasi, ada partisipasi bersama, ada keeratan, ada hubungan yang erat, ada partisipasi, berbagi, ya. Kalau koinonia berbagi, ya kita ini berpartisipasi berbagi. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Allah, itu ada kebersamaan, ada kesamaan sifat, ada kesamaan kehendak, ada kesamaan tujuan. Kalau kita mengambil perjamuan kudus,
melambangkan persekutuan kita dengan darah Yesus, dengan tubuh Kristus, berarti kita mengambil partisipasi, berbagi apa yang ada di hati Tuhan itu ada di hati kita. Apa yang di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupannya ketika hidup di dunia ini, ada juga di dalam kehidupan kita. Jadi ada partisipasi, ada koinonia, ada persekutuan antara kita dengan anak Allah, dengan Kristus. Makanya penting bagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari supaya kita paham, kita mengerti. Namun ketika kita membaca, jangan kita memaksakan pikiran kita, kehendak kita pada Alkitab. Sehingga kita mencari ayat-ayat yang cocok dengan kita. Ya. Menggaris ayat-ayat yang cocok aja, yang jaminan-jaminan. Saudara, ketika kita memiliki diberikan hak, ya pasti ada kewajiban, gak ada suaranya. Pasti ada kewajiban, ya. Kadang-kadang kita hanya menulis atau memperhatikan hak-hak kita saja sebagai anak Allah, tapi kita tidak melihat kewajiban kita sebagai anak. Tadi saya lupa menyambung bahwa kalau kita anak, kita harus sama seperti Bapa kita. Ya. Kalau anak tidak seperti Bapa, itu dipertanyakan di anak siapa? Benar nggak? Wajah kita bisa tidak terlalu mirip dengan Bapa kita di dunia, tapi paling tidak kelakuannya seharusnya. Ya. Anak itu bukan berbicara tentang darah daging. Anak itu tidak sekedar berbicara yang ditunjuk atau dipanggil, tetapi anak itu berbicara bagaimana kita mengikuti atau mengalami persekutuan dengan Bapa kita itu, ya. Kalau kita mengalami persekutuan, maka kita akan mendapatkan sifatnya, akan mendapatkan karakternya di dalam kehidupan kita. Jadi kita ini dipanggil menjadi orang-orang percaya, bukan tetap aja. Ada orang menjadi orang percaya tidak berubah. Saudara, ini saya punya salah satu perjalanan hidup saya menjadi orang percaya, ya. Waktu saya tidak menjadi orang percaya, kayaknya hidup saya itu sepertinya lebih kudus. Sepertinya lebih suci. Kenapa? Ketika itu saya di rumah aja menghadapi anak masih kecil. Saya hanya menghadapi suami baik-baik saja. Tenang aja hidup. Tetangga saya jauh, ya. Saya tidak bergaul dengan siapa-siapa. Saya hanya di dalam rumah. Sehingga seakan-akan saya menjadi orang yang lebih kudus. Apakah orang yang menjadi kudus atau orang suci itu harus tinggal di atas gunung? Dia tidak berjumpa dengan siapa-siapa dan dia menjadi orang suci? Saudara, kekristenan tidak seperti itu. Kita menjadi suci, kita menjadi sama seperti Bapa kita di sorga ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan, dan kita melakukan tindakan, melakukan respon seperti bagaimana Tuhan Yesus meresponi ketika dia ditampar, ketika dia dianiaya, ketika dia diludahi. Ya. Itu kita dipanggil untuk seperti itu. Nah, ketika saya sudah menjadi orang percaya, orang yang dipanggil untuk menjadi orang percaya itu tidak akan pernah diam. Itu adalah panggilan yang sesungguhnya. Itu adalah panggilan yang murni. Di tengah-tengah kita ada bapak ini bapak dosen saya. Dia seorang dokter dan saya kagum sekali. Dia tidak melayani hari ini di sini, tapi mudah-mudahan minggu depan atau minggu saya sudah booking. Saya bilang nanti Bapak layani di sini. Tapi pada hari ini saya sungguh menaruh hormat kepada beliau, ya. Dia seorang dosen, dokter, dan menelurkan banyak pemimpin di Palangkaraya ini dan mungkin di kota-kota lain. Tapi dia mau duduk mendengarkan saya bicara, mendengarkan firman Tuhan di sini. Saya sungguh menaruh hormat, ya. Itu adalah bagian dari kerendahan hati. Bagi orang-orang kita yang lain mungkin tidak biasa-biasa saja. Tetapi itu bagi orang-orang tertentu, ya. Tapi saya bersyukur guru saya, bapak dosen saya yang dokter ini dia mungkin tidak merasakan seperti itu. Dia mau duduk mendengarkan, ya. Dia ini sebenarnya orang yang dulunya sama seperti saya, ya. Dia juga orang yang tidak mengenal Tuhan dulunya, ya. Jadi dua nih, saya ini kagum dengan beliau. Pertama, dia juga bukan berasal dari orang Kristen asli. Tetapi
pencariannya kepada Tuhan, ya, sampai dia menjadi doktor dan menelurkan banyak pemimpin, ya. Dan nanti saya juga nanti ditelurkannya, ya. Haleluya. Bagi kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita tidak dapat memahami Tuhan kita kalau kita tidak mengalami persekutuan. Kalau kita tidak mencari Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kalau kita tidak menyangkal diri, memikul salib, ya, menyangkal diri termasuk merendahkan diri. Menyangkal diri memikul salib. Bagaimana ketika kita menghadapi orang? Nah, jadi saya sambung lagi, ketika saya sudah menjadi orang percaya, saya justru menghadapi banyak tantangan. Justru seakan-akan hampir hidup saya tidak bisa kudus menurut pikiran manusia. Karena apa? Ketika saya mulai sudah keluar, ketika saya sudah mulai bergaul dengan orang lain, ketika saya sudah mulai melangkah untuk melayani Tuhan, ada benturan-benturan. Jadi jangan aneh. Kita di sini kalau sudah dipanggil untuk melayani, seakan-akan pelayanan yang paling kecil saja dianggap manusia. Padahal tidak ada pelayanan yang paling kecil. Karena setiap pelayanan itu memiliki bagian-bagiannya dan itu saling keterkaitan, saling menunjang. Ya, umpamanya aja seorang yang menjaga LCD, jaga LCD, monitor dan sebagainya, ya. Kadang-kadang kalau sudah masuk dalam pelayanan itu bisa mengalami benturan-benturan. Nah, saya mengalami itu, ya. Tetapi disinilah kita sedang diproses oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mendidik. Didikan itu kadang-kadang sakit, didikan itu tidak nyaman. Tetapi kita harus menunjukkan respon yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi tantangan. Ya. Ketika orang berteriak kepada kita, ketika orang mencaci kita, ketika orang ngata-ngatain kita, ketika orang memfitnah kita, melakukan hal yang tidak nyaman terhadap diri kita, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Jujur dulu ya saya itu menjadi orang itu yang saya punya sifat yang suka menyenangkan hati orang. Bukan untuk maksud dan tujuan yang untuk menguntungkan saya, tidak. Saya memang memiliki satu sifat kecenderungan untuk menyenangkan hati orang. Untuk menyenangkan hati orang, saya berpikir saya harus menjadi baik. Jadi ketika ada tuduhan-tuduhan di dalam kehidupan saya itu, ya ini sedikit kesaksian pribadi. Ketika ada tuduhan-tuduhan, kamu jahat umpamanya. Kamu melakukan ini, lalu saya akan berusaha untuk kalang kabut. Kalau bahasa orang Banjar itu kalang kabut. Pusing, ribut sendiri. Enggak, saya enggak seperti itu. Tidak, saya ini orang baik, saya baik kok sama kamu, ya. Lalu saya bisa mencari pengikut atau bagaimana, ya. Mencari orang-orang yang mau menyatakan bahwa saya itu baik. Mencari dukungan, ya, mencari pengikut. Mencari dukungan bahwa menyatakan diri saya itu baik. Tetapi itu kalau hal seperti itu tidak lulus-lulus, itu akan berulang-ulang. Dan itu sempat berulang sekali, berulang 2 kali. Saya seperti orang cacing kepanasan kalau orang menuduh yang tidak-tidak. Tapi Roh Kudus berbicara. Bukan untuk mencari, waktu itu saya mendapatkan, ya. Bukan untuk mencari hal apa kata manusia, tetapi apa kata Allah. Semakin hari Tuhan memberikan kedewasaan. Supaya tidak memperdulikan apa kata manusia, tetapi apa kata Allah. Tetapi ketika kita memperhatikan atau menuruti apa kata Allah, pasti kita melakukan apa yang benar. Bukan berarti kita tidak memperdulikan pendapat orang lalu kita semau-mau kita. Lalu kita, terserah aku kan apa kata Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan kamu lebih jahat daripada tuduhan orang. Ya. Artinya ketika orang melihat hal yang di luar, orang tidak tahu apa yang di dalam kita. Kalau ternyata di dalam kita lebih buruk yang Allah lihat, betapa hal itu sangat merugikan. Disitulah pentingnya kalau kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, memiliki pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, berbagi, berpartisipasi dengan Tuhan, ya, sifatnya, karakternya, kita akan belajar. Kita akan semakin hari semakin didewasakan. Dan ketika kita
maju melangkah di dalam Tuhan ya, jangan kita berpikir tidak ada tantangan di dalam kehidupan kita. Pelayanan sekecil apapun ya, pengiringan kita, pengikutan kita kepada Tuhan sekecil apapun pasti ada ujiannya. Semua ada kadarnya sendiri-sendiri dalam kehidupan kita. Berbagi hati dan perasaan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan memiliki persekutuan dengan Tuhan yang intim. Ya, dia tahu juga apa yang Tuhan tangisi, apa yang Tuhan rindukan. Dia bukan saja merindukan hidup kita itu supaya hidup kudus dan supaya kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia juga menginginkan supaya kita juga terbeban, merindukan supaya jiwa-jiwa yang lain diselamatkan. Saudaraku kekasih, saya dimenangkan. Ada yang menginjili, ada yang memberitakan Injil. Tetapi saya merasakan kuasa doa. Pertama kuasa doa si Om ya, yang Tuhan berkati ya doanya. Kedua ada seorang ibu. Waktu saya itu Raffi ya masih kecil, saya gendong dia, saya kasih makan dia, ingat sekali di bawah pohon kelapa untuk kelapanya gak jatuh. Saya kasih makan anak saya, datanglah tetangga saya. Saya kenal dia seorang pendoa Kristen ya. Gak tahu saya kenal dari mana, padahal saya dengan dia tuh agak jauh. Tapi dia datang karena dia tahu saya tidak mengenal dia. Waktu dia datang dia mulai injili. Lalu saya berpaling, saya menolak karena saya sudah muak. Saudara ipar nginjilin, ini tetangga lagi gak tahu apa-apa, gak kenal apa-apa nginjili juga. Saya memalingkan wajah. Ketika saya memalingkan wajah, ya sudah putus hubungan. Tapi saya tahu dia selalu berdoa. Dia berdoa dengan saya, untuk saya ya. Dan doanya tidak menjadi sia-sia. Saudara, ketika kita memiliki hubungan, ketika kita memiliki koinonia, ketika kita memiliki persekutuan dengan anak Allah, kita akan berbagi hatinya. Orang-orang yang memiliki kelahiran baru, orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan akan melakukan seluruh kehendak Bapa. Orang-orang yang mengasihi aku, Tuhan katakan akan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita memiliki berbagi hati ya. Merasakan hati Bapa, merasakan kerinduannya baik dalam kehidupan kita supaya menjadi saksi-saksi Tuhan. Jangan sampai kita di sini ya, di luar sana ribut dengan orang. Kenapa? Oh, orang itu ngomongin A, langsung aja kita hajar sampai C, sampai D, sampai Z ya. Jangan. Kalau kita mendapatkan perkataan yang buruk, stop. Serahkan sama Tuhan ya. Lakukan apa yang benar. Bukan penilaian manusia, tetapi penilaian Allah. Perhatikan penilaian Allah di dalam kehidupan kita. Penilaian manusia itu nomor kesekian ya. Kalau kita melakukan apa yang benar di mata Allah, Tuhan pasti bela. Jangan berharap semua orang itu senang kepada kita. Jangan berharap semua orang itu cocok dengan kita. Memang kita juga punya kekurangan. Tetapi berusaha baik dan indah di mata Tuhan. Miliki hati Tuhan, miliki perasaan Tuhan. Lanjut ke bawah. Ya. Jadi persekutuan dengan Kristus itu bersatu dengan Kristus. Kalau kita mengambil perjamuan kudus melambangkan tubuh dan darah Kristus. Itu kita bersatu dengan Kristus. Ya. Bersatu apa? Bersatu tubuhnya, bersatu rohnya, bersatu jiwanya. Jadi jiwa Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus, jiwanya, hatinya Allah itu ada di dalam hati kita. Seharusnya demikian. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, ada ditulis di ayat berikutnya, bukankah ini ya untuk memperingatkan akan aku, artinya memperingati kematian dan kebangkitannya. Memperingati kematian dan kebangkitannya itu memperingati kesetiaannya kepada Bapa itu. Yang rela melakukan kehendak Bapa apapun harganya sekalipun dia mati ya di kayu salib dalam penderitaan. Bukan sembarang mati, kalau jadi manusia lalu mati karena memang usia, karena tua, itu biasa. Tetapi sampai mengalami kematian yang sedemikian rupa. Sebelum kematiannya dia dihina, ketika dia dicaci maki, Alkitab mengatakan dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia dihina dia tidak membalas. Bahkan dia katakan ketika di kayu salib, ampunilah orang yang bersalah. Ya, ampunilah orang yang dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya.
Itu hati Tuhan. Supaya kita memiliki perasaan Tuhan, bersatu dengan perasaan Kristus. Hati dan jiwanya itu ya. Jadi kalau kita memiliki persekutuan dengan Kristus, dengan anak Allah, koinonia, keserupaan dengan Kristus. Bukan berarti hidung kita yang mancung ke dalam harus jadi mancung keluar. Bukannya badan kita yang pendek lalu harus menjadi tinggi, ya kayak orang-orang Yahudi. Tetapi keserupaan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Aduh, gak gampang. Apalagi ya saya sendiri saja rasanya itu kadang-kadang kalau ada masalah, ada hal yang menyentuh. Kadang-kadang kita kalau ada sesuatu yang menyentuh harga diri kita, artinya tuh tuduhan-tuduhan yang merusak, ya tuduhan-tuduhan yang mencemarkan, itu rasanya tuh nggak sabar gitu. Bukan, kalau bagi saya bukan marah, tapi ingin menunjukkan diri benar gitu ya. Itu Tuhan gak suka. Mungkin bagi orang itu biasa aja, bahwa menunjukkan kita benar. Kita harus, orang kan bilang, kalau kamu benar kamu tunjukkan dong dirimu benar. Tapi di hadapan Allah ada bagian-bagian yang kadang-kadang waktunya kita diam saja. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran tidak bisa berubah. Karena itu kita belajar hari lepas hari untuk menguasai diri kita sepenuhnya. Melatih diri kita dan menguasai sepenuhnya. Karena menjadi serupa, menjadi segambar dengan Allah, bersatu dengan Kristus, serupa dengan Kristus tidak instan. Ini berbicara juga tentang kelahiran baru. Lahir baru. Apanya yang lahir? Sifat kita, karakter kita yang baru. Itu tidak sekejap mata. Tetapi melalui proses hari-hari kita ini bagaimana? Apakah ketika ada masalah langsung kita menyolot, melawan gitu dengan orang ya, langsung membalas ya, kalau perlu langsung dicubitnya nggak pakai tangan, dicubitnya pakai mulut ya, cubit hati gitu orang ya. Rasanya tuh nggak puas gitu ya, lalu ini ya. Jangan, kita tidak seperti itu. Kita harus serupa dengan Kristus. Belajar untuk serupa. Harus mengalami kelahiran baru. Harus koinonia. Bersekutu, berbagi hati dengan Tuhan. Berbagi sifat, berbagi perasaan. Lanjut di bawah lagi. Roma 8 ayat 29, 1, 2, 3 kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kita ya luar biasa. Itu kedudukan yang sangat tinggi. Ya, kedudukan yang luar biasa. Dia menjadi yang sulung. Ya. Di antara banyak saudara. Ya, luar biasa. Kita menjadi hamba Tuhan saja, ya. Kita di sini hamba-hamba Tuhan semuanya. Amin. Kita hamba-hamba Tuhan, hamba yang tidak memiliki hak, ya. Ini dikatakan di dalam Roma 8 ayat 9, ya. Kita akan menjadi saudara. Kenapa saya katakan kita akan menjadi saudara? Di sini tidak ada dikatakan kita akan menjadi saudara. Kita akan menjadi saudara ketika ya kita seperti yang ditentukan Tuhan dari semula untuk menjadi serupa. Kalau kita menjadi serupa dengan anak Allah, menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus, maka dia menjadi saudara bagi kita. Aduh, rasanya itu nggak pede rasanya. Tapi itulah berkat rohani yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan, karena Tuhan itu menentukan ya. Kita ini ditentukannya bukan berarti kamu ditentukan pasti ya sudah pasti selamat. Kamu ditentukannya untuk menjadi serupa, kamu pasti serupa. Sekarang terima Yesus ya sebagai Tuhan. Ya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, kamu sekarang serupa. Tidak. Artinya Tuhan menentukan, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita menentukan juga. Apakah kita mau menjadi serupa dengan anak Allah, Yesus Kristus atau tidak? Itu pilihan bagi kita. Mau gak kita serupa? Walaupun kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa, kita ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya. Dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Respon bagi kita, apakah kita mau menjadi serupa? Ketika kita mau menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka ia menjadi yang sulung bagi banyak
saudara. Puji Tuhan, lanjut. Efesus 1 ayat 4, mari kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Wow, waduh, berat. Tapi firman Tuhan katakan bagi manusia mustahil. Tetapi tidak ada mustahil bagi Allah. Aduh, benar-benar. Bukan saja saudara yang rasanya mustahil, saya juga rasanya mustahil. Tak bercacat, tak bercela. Ya. Tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak bercela sama sekali. Ya. Tidak ada cacatnya, tidak ada celanya. Hati kita nggak pernah membenci orang. Ya memang saat ini adakah kita yang hati kita masih membenci orang? Tidak ada ya. Kudus di dalam hal membenci. Ya. Jangan ada. Kalau kita membenci, ampuni orang yang bersalah. Karena kita pun diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kita yang lepas dari tidak ada kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Amin. Kita pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan berbuat dosa lagi, firman Tuhan katakan. Supaya kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, makanya jangan sampai ada orang berpikir, aku ini ada karena mamaku dulu kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan truk atau apa ya? Jadi aku ini ada. Enggak ada kata kecelakaan kehadiran kita di muka bumi ini. Tuhan yang merancangkan supaya kita ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Lanjut lagi. Kemudian bahwa persekutuan kita dengan Kristus itu ya dilihat dari cara hidup. Jadi cara hidup kita itu adalah bukti keselamatan. Jadi kalau kita memiliki persekutuan dengan Kristus itu adalah bukti dari keselamatan. Di dunia pun kita bisa menilai orang loh. Memang kita tidak berhak juga untuk nilai orang, tapi kelihatan kehidupan orang. Kita mau lihat, tidak lihat akan terlihat ya. Demikian juga hidup kita. Mau orang lain lihat kekurangan kita atau tidak lihat, orang akan lihat. Mau orang lihat kelebihan kita atau tidak, orang akan terlihat. Demikian juga orang lain. Nah, cara hidup kita itu akan dilihat orang. Dan itu pun akan terlihat apakah orang ini diselamatkan atau tidak nantinya. Apakah orang ini masuk surga apa masuk neraka? Bayangkan saja kalau orang suka mencuri, suka berzina, hidupnya suka di pelacuran, gak pulang-pulang ke rumah, ya. Hidupnya suka judi, suka nipu orang, mulutnya gak pernah jujur, dusta terus. Kira-kira orang seperti itu bisa gak masuk dalam kerajaan surga? Tentu tidak. Tidak bisa. Surga seperti apa kalau yang tinggal di dalamnya itu pengeramput itu nah. Bapak ibu nggak tahu pengeramput itu pendusta. Pendusta. Tidak ada. Ya sorga seperti apa yang di dalamnya itu para pendusta. Tidak ada di sorga itu, yang ada itu para penipu. Waduh, sorga penipu. Tidak ada di sorga itu orang yang suka berzina. Ya, hidup dalam pesta pora. Ya, suka merampok kayak apa? Surga kalau di dalamnya tuh perampok ya. Atau orang-orang yang julid, orang-orang yang pedas mulutnya. Waduh, ya mengerikan sekali surga seperti itu. Makanya cara hidup seseorang itu ya terlihat. Dan itu menjadi satu bukti bahwa orang itu selamat, keselamatan dalam persekutuan dia dengan Jadi cara hidup adalah bukti keselamatan dan persekutuan seseorang dengan Kristus ya. Cara hidup kita itu adalah bukti. Buktikan hidup kita bahwa kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Setiap minggu, setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus satu kali dalam sebulan. Tetapi seharusnya setiap hari. Bukan berbicara tentang roti dan anggur. Tetapi persekutuan darah dan tubuhnya itu setiap hari. Bukan berbicara roti dan anggur. Ada orang yang setiap hari, setiap pagi setelah bangun tidur dia berdoa, dia melakukan perjamuan kudus. Tetapi dalam tindakan itu bagus, ya itu tidak salah, ya tidak ada Alkitab menyalahkan seperti itu. Tetapi kalau ternyata cara hidup
hidupnya tidak menunjukkan dia bersekutu dengan Tuhan, berbagi hati, berbagi jiwa, berbagi perasaan dengan Tuhan, percuma perjamuan kudus ya setiap hari ya. Bahkan ada orang yang pagi, siang, sore perjamuan kudus. Pakai minyak urapan, tidak salah. Ya, Alkitab tidak juga melarang, tidak ada melarang itu. Tapi cara hidup kita harus membuktikan. Buktikan cara hidupmu. Apakah kamu memiliki perasaan jiwa Tuhan? Persekutuan itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tidak ada, mari kita perbaharui. Mari kita pada hari ini kita memiliki pemahaman yang benar tentang perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Persekutuan tubuh dan darah Tuhan itu berbicara tentang hati dan kesetiaan Tuhan itu. Bagaimana tubuhnya tercabik-cabik karena kesetiaan dan kecintaannya kepada Bapa. Demikian juga orang-orang yang menerima perjamuan kudus harus memiliki kecintaan kepada Bapa di sorga. Seperti Tuhan Yesus mencintai Bapanya tanpa batas. Jangan kita hanya merindukan Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita tanpa batas. Tetapi kita tidak punya hati untuk mengasihi Tuhan tanpa batas. Kita membatasi hidup kita. Kita membatasi hati kita untuk mengasihi Tuhan. Kita membatasi baca Alkitab, dibatasi. Oh ini sudah malas baca ya. Melayani Tuhan, malas melayani Tuhan, nanti gini-gini, malas melayani Tuhan, banyak benturan. Nanti banyak masalah, apalagi ibu gembala nih cerewet. Umpamanya, gak enak kalau ditegur, mendingan jadi jemaat biasa aja. Gak enak nanti, kalau singer aja harus rok di bawah lutut katanya ya. Harus baju harus begini ya. Gak enak ditegur ya. Mengasihi Tuhan tanpa batas. Berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berikan jam-jam doamu kepada Tuhan. Hidup kudus tidak bercela. Hidup kudus tidak bercela. Lanjut lagi. Ya, diselamatkan untuk melayani. Ada lagu pujian beberapa minggu yang lalu kita nyanyikan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saudara, orang yang mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia mau dibawa dalam perjuangan Tuhan. Bagaimana Tuhan berjuang untuk kepentingan Bapa dengan segenap hidupnya. Dia yang menjadi raja di sorga. Dia yang menjadi pemilik sorga. Tetapi dia mau rela datang ke dunia mengosongkan dirinya sendiri. Sampai dia berkata ya, untuk meletakkan kepalaku pun ya aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Sampai dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak mempunyai rumah ya. Dia tidak memiliki apa-apa, yang dia miliki hanyalah hati yang mengasihi Bapa di sorga. Ya, itu persekutuan kita, itu koinonia kita dengan anak Allah itu. Ya, diselamatkan untuk melayani, seperti Tuhan Yesus melayani Bapa di sorga sampai dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Roma 6 ayat 11, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus ya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dosa kita di sini tidak ada, yang ada di sini penjudi, tolong angkat tangannya. Gak ada penjudi kan? Ada yang sini bos penipu? Gak ada ya kita. Kita tidak melakukan dosa-dosa seperti itu lagi, amin. Kita tidak melakukan dosa itu. Kita tidak membunuh. Adakah di sini pembunuh? Jadi marah sama orang langsung bunuh. Ya, gak ada kita seperti itu. Tetapi dosa yang mungkin masih harus kita benahi, kita perbaharui. Ya, penguasaan diri. Ya, emosi. Ya.
kehendak-kehendak yang bertentangan, keinginan mata, keinginan daging, ya, hal-hal yang bertentangan dengan Kristus. Ya. Mungkin masalah karakter, attitude, ya, etika. Orang yang tidak beretika itu tidak bisa diselamatkan. Ya. Karena bagaimana mungkin hal-hal kecil saja. Makanya Tuhan katakan kamu dipanggil untuk kamu menjadi kudus dan tak bercacat celah. Jadi saya pernah mendengar dulu ya seorang suami berkata, apalagi yang harus kulakukan kepada istriku katanya ya. Apalagi katanya kurangnya aku. Ada istri-istri berkata apalagi kurangnya aku. Ya. Padahal memang masih kurang. Ya. Kalau kita tidak sama seperti Bapak, artinya umpamanya contoh, seorang suami tidak mengimami istrinya, dia kurang. Jangan berkata apalagi kurangnya aku. Aku sudah menyediakan tempat tinggal, aku sudah bekerja keras, aku sudah memberi makan. Tapi kalau kamu tidak mengimami istrimu, ya kamu masih kurang. Ya. Istri, ya kalau dia berkata apalagi kurangnya, ya kalau kamu tidak tunduk dan menghormati suamimu, kamu masih kurang. Ya. Semua ada aturannya, semua ada etikanya ya di dalam Tuhan. Lanjut lagi, masih adakah? Nah, habis sudah. Puji nama Tuhan, saya berharap setiap kita memahami memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang indah, memiliki partisipasi, kehendak Bapa, kebersamaan hati, kebersamaan jiwa. Kehendak Dia ada dalam kehendak kita. Salah satunya ya, kerinduan untuk orang lain juga diselamatkan. Sambil kita sendiri membenahi diri. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita ya menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Orang-orang yang dapat dibanggakan oleh Bapa. Sehingga Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan saja kepada Tuhan Yesus, tetapi juga Bapa ingin supaya dia juga memperlakukan itu kepada kita, anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang indah ya Tuhan yang sudah kami dapatkan ya Tuhan. Kami sudah mendapatkan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan ya Tuhan dan urapi setiap kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menolong kami ya Tuhan. Saat ini biarlah setiap jemaat berdoa kepada Tuhan. Supaya perjamuan kudus yang kita terima layak bagi kita. Haleluya. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Mari kita bangkit berdiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu
ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan. Amin. Kemuliaan biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Setiap kita biarlah menyembah kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan biar segala yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan biar segala yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan biar segala yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, mengagungkan namamu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya
bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Haleluya. Iralama syaralama yaralama syaralama takaralama yaralama. Haleluya. Engkau layak disembah. Haleluya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat tinggi roti di tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan sekaligus Bapa ya Tuhan bagi kami. Dan di tangan kami ya Tuhan ada roti ya Tuhan yang melambangkan tubuh-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Saudaraku yang kekasih, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu sesudah ia mengucap syukur, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus Tuhan, dengan apa membalas kasih. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Ya benar Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang, selalu bersyukur. Terima kasih untuk darah-Mu ya Selalu bersyukur. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang tercabik-cabik bagi kami. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. sekali lagi ku mau bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan, jiwa kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Untuk melakukan kehendak Bapa. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti kami mohon Pak Iswanto berdoa untuk persembahan. Di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia.
ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Nanti Ibu Irusliani berdoa syafaat. Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami kembali Tuhan di rumah-Mu yang Maha Kudus ini di pagi hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membayar belas kasih-Mu ya Tuhan. Selain kami sujud diam tunduk di hadapan-Mu, takut akan Engkau saja ya Bapa dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami membawa hati kami ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Kami memohon kasih-Mu Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan, bagi pemimpin presiden kami Jokowi saat ini Tuhan. Tolonglah Roh Kudus Engkau berkati, Kau berikan dia roh yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan membawa bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, dan Engkau mengendalikan bangsa dan negara kami ini di bawah kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa tanah air kami, presiden kami, bahkan jajaran para menteri susunan kabinetnya hanya ke dalam tangan Bapa yang maha mengasihi. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi kota kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kota kami Tuhan. Biarlah Engkau ada di tengah-tengah kota kami saat ini Bapa. Karena kami percaya kasih Tuhan saja yang ada di tengah kota kami ini, yang membuat kami hidup damai dan sejahtera, yang membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Berkati masyarakat kota kami, berkati setiap orang-orang yang ada di masyarakat ini Tuhan, baik anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang berkekurangan, bahkan orang yang sakit saat ini Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkannya. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Juga kami berdoa saat ini Bapa, bagi gereja kami kasih karunia ini, biarlah Engkau tambahkan jiwa ke tempat ini. Kau kirimkan Tuhan orang-orang yang rindu mencari Engkau, orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kirimkan ke tempat ini untuk bersekutu bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun yang tidak dapat hadir Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami, tempat kami meminta pertolongan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami dapat bersekutu, berjumpa Tuhan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini, doa yang mengagungkan, meninggikan, mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi gembala-gembala yang saat ini melaksanakan ibadah bersama-sama dengan kami, bahkan gereja-gereja Tuhan yang saat di pagi hari ini melaksanakan ibadah. Biarlah pertolongan Tuhan ada, biarlah kasih Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan pengharapan yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang lahir dari iman, percaya, pengharapan kami, yang mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Hingga kami boleh ya Tuhan, boleh hadir di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan-tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.